Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Masihkah kita menjadikan firman Tuhan tuntunan dalam kehidupan kita, panutan dalam kehidupan kita? Masihkah kita menjadikan Alkitab sebagai pegangan pedoman hidup kita? Dan biarlah firman Tuhan, semua yang tertulis di dalamnya, perjanjian lama, perjanjian baru, itu bisa menjadi pegangan hidup, menjadi nasihat di dalam kehidupan kita. Dan hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Amsal 24 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Dan firman Tuhan kali ini hanya satu ayat, dan kalau kita pelajari dikata dengan perencanaan, ternyata kata perencanaan itu berarti wise counsel. Artinya bukan Anda yang merencanakan, tetapi artinya adalah ketika kita mendapatkan direction, mendapatkan arahan, mendapatkan nasihat yang bijaksana. Nasihat yang bijaksana dari mana? Bisa dari orang, bisa juga dari Alkitab. Karena saya percaya nasihat yang dari Alkitab itu juga memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan untuk menjalankan kehidupan kita. Ya, namun juga bisa berarti bahwa wise counsel atau nasihat yang bijaksana ini berasal dari saudara seiman lainnya atau murid Kristus lainnya, sehingga kita bisa cek apakah nasihat itu sesuai dengan firman. Jika iya, kita bisa jalankan dalam kehidupan kita. Dan kata kemenangan di situ ternyata berarti salvation, keselamatan, atau deliverance, pembebasan. Sehingga hari ini kita perlu sadar bahwa kadang-kadang ketika orang menerima uang itu senang sekali, menerima hadiah apalagi, menerima pujian, pasti saya suka. Namun tidak semua orang menyukai menerima nasihat. Tidak semua orang menyukai menerima arahan, menerima saran. Mari hari ini kita uji hati kita tes diri kita sendiri. Apakah kita masih menyukai nasihat? Apakah kita masih mendengarkan masukan dari pasangan kita, dari guru kita, dari kakak rohani kita, dari hamba Tuhan, atau bahkan dari anak kita, orang-orang yang mungkin hari ini secara posisi ada di bawah Anda, tetapi ketika nasihat itu adalah nasihat yang berasal dari firman Tuhan, kita perlu menyediakan telinga untuk mendengarkannya. Dan firman Tuhan hari ini berkata apa? Ketika kita mendapatkan nasihat, ternyata tidak cukup hanya dengan satu orang, tetapi 2 orang, 3 orang, makin banyak nasihat tentang firman Tuhan, nasihat tentang kebenaran, makin memberikan kepada kita sebuah kesadaran bahwa hidup harus sesuai kebenaran. Bayangkan jika tidak ada orang yang menasehati Anda. Bayangkan jika tidak ada orang yang memberikan masukan kepada Anda. Mungkin hidup kita sudah melenceng jauh dan kita tidak menyadarinya. Kita membutuhkan sebanyak mungkin orang di luar sana yang cinta Tuhan, yang peduli kepada kita, yang mau memberikan masukan dan nasihat kepada kita, sehingga kita mendapatkan kemenangan, keselamatan, dan pembebasan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk apa yang telah disampaikan kepada kami lewat firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk dengan sukacita, dengan sukarela mencari nasihat, bahkan menerima segala nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.